Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Afdal MPD Kons. Beliau adalah dosen bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik, yaitu peranan bakat dalam proses belajar. Bakat. Apa itu bakat? Pasti kata-kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, walaupun demikian, masih banyak di antara kita yang keliru untuk mengartikan apa itu bakat. Agar lebih jelas, mari kita lihat pendapat para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Bingham 1986. Menjelaskan bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik serta kemampuan seseorang dalam suatu latihan khusus yang memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya, kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lainnya. Yang kedua, Suganda 1982. Bakat merupakan benih yang berasal dari suatu sifat, yang mana baru akan tampak nyata jika seseorang tersebut mendapat sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. Jadi, dapat disimpulkan, bakat adalah kemampuan dasar individu untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat dikatakan potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir, yang dengan latihan-latihan tertentu akan memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Contohnya, seseorang yang berbakat dalam bidang melukis tentu akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat dalam pekerjaan melukis. Sudah jelas bukan apa itu bakat? Nah, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat umum. Yang kedua, bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, yang artinya semua orang memiliki bakat ini. Yang kedua, bakat khusus. Kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki. Misalnya, bakat seni, pemimpin, olahragawan, serta bakat khusus lainnya. Di dalam bakat khusus terdiri lagi atas 8 bakat. Yang pertama, bakat verbal. Bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal. Bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga, bakat skolastik. Kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Biasanya, kemampuan ini lebih berkembang dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konsep atau pola numerik. Biasanya, bakat ini dimiliki oleh para ilmuwan akuntan dan pemrograman komputer. Yang keempat, bakat abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi ia berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran, bentuk, dan posisi lainnya. Yang kelima, bakat mekanik. Bakat tentang prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya.
Yang keenam, bakat relasi ruang atau spasial. Bakat ini lebih menonjolkan untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Biasanya, bakat ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Yang ketujuh, bakat kecepatan ketelitian klerik. Bakat tentang tugas menulis, ramu-meramu laboratorium, kantor, dan lainnya. Dan yang terakhir, bakat bahasa atau linguistik. Bakat tentang penalaran analitik bahasa atau ahli sastra. Misalnya nih dijumpai pada jurnalistik, stenografi, penyiar, editing, hukum, pramuniaga, dan lainnya. Nah, kita harus memahami ya, apa itu bakat umum dan bakat khusus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Sunarto 2008 menyebutkan faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, anak itu sendiri atau diri individu. Yang kedua, lingkungan. Pasti teman-teman masih bingung kan? Nah, saya akan menjelaskan. Yang dimaksud anak itu sendiri atau diri individu adalah individu yang melakukan usaha dalam membina bakat perlu adanya sebuah kesadaran, motivasi, minat, dan juga perjuangan yang lebih dari diri individu tersebut. Apabila seorang individu dalam proses pengembangan bakat tidak memiliki motivasi, minat, dan juga semangat yang lebih, maka dapat dipastikan bahwa bakat yang dimilikinya juga tidak dapat muncul atau berkembang secara maksimal. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Setiap individu hidup dan tinggal dalam suatu lingkungan yang terdiri dari lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan sekolah. Semua jenis lingkungan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan bakat individu. Misalnya bila seseorang memiliki bakat pemahat tidak mampu membina bakatnya karena lingkungan keluarga yang berada pada ekonomi menengah bawah dan juga lingkungan alam sekitar yang tidak tersedia adanya kayu sebagai bahan belajar, maka usaha individu tersebut dalam mengembangkan bakatnya akan terasa lebih sulit. Nah, sudah jelas bukan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat? Selanjutnya, usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bakat yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas. Ini diartikan bahwa mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik dengan mengenalkannya pada berbagai hal atau kegiatan. Misalnya, dengan melakukan eksperimen yang sederhana, membuat kreasi, atau mengunjungi museum. Yang kedua, melibatkan anak dalam kegiatan curah ide atau brainstorming. Maksudnya, meminta peserta didik untuk melontarkan beragam ide dalam kelompok dan kemudian membahas ide-ide yang dilontarkannya. Semakin banyak ide yang dihasilkan, maka semakin besar kemungkinan muncul adanya ide-ide yang unik dari diri peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan mencoba. Ini maksudnya memberikan peserta didik kebebasan untuk melakukan eksplorasi, menemukan hal-hal baru, dan sesekali membuat kesalahan sehingga peserta didik dapat belajar menelaah berbagai sudut pandang untuk memecahkan persoalan yang ada. Yang keempat, memunculkan motivasi internal.
Ini maksudnya menghargai setiap ide maupun karya yang dihasilkan peserta didik secara proporsional, menghindari memberi kritik yang dapat menimbulkan kekecewaan pada peserta didik, serta juga menghindari memberi pujian secara berlebihan. Hendaknya tidak selalu menghadapkan peserta didik pada situasi yang kompetitif. Yang kelima, mengembangkan cara berpikir yang fleksibel dan playful. Ini maksudnya melatih peserta didik untuk menelaah berbagai sudut pandang dan menghadapkannya pada suatu persoalan. Dan yang terakhir, mengenalkan anak dengan orang-orang yang kreatif. Ini maksudnya mengenalkan peserta didik pada seseorang yang memiliki suatu karya yang didiskusikan mengenai kemampuannya. Pendidik atau guru juga dapat merancang suatu kegiatan di sekolah, misalnya nih dengan mengundang ahli dalam bidang tertentu. Nah, di sana ahli dapat sharing atau berbagi pengalaman baru, sehingga peserta didik dapat memunculkan ide-ide yang kreatif. Kita sudah selesai nih membahas tentang materi ini. Nah, diharapkan kita semua dapat mengerti apa itu bakat, jenisnya, dan hal lain sebagainya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.